Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Hari ini kita mendapatkan kabar yang mengejutkan setelah sebelumnya teman-teman di video sebelumnya kita juga telah mengupdate putusan yang mengejutkan datang dari Presiden Prabowo Subianto terkait amnesti atau pengampunan kepada dua tokoh politik Indonesia yaitu Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Di video sebelumnya kita juga telah meng-up teman-teman ini diskusi pernyataan langsung Hasto Kristianto usai diberikan vonis bebas atau mungkin ini lebih tepatnya pengampunan dari presiden langsung loh, dari Pak Prabowo langsung yang membebaskan Hasto dari vonis 3,5 tahun. Nah, hari ini giliran teman-teman Tom Lembong yang juga mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam press release-nya teman-teman kita juga bakal mendengarkan saat Tom Lembong menyampaikan keterangannya usai bebas resmi dari rutan Cipinang yang disampaikan Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Di dalam penyampaiannya teman-teman yang menarik di sini Tom Lembong berharap agar sistem pengadilan, sistem hukum di Indonesia itu menjadi lebih baik. Sebelumnya kita tahu juga dua kasus ini memang sangat syarat dengan pesanan atau mungkin dikarenakan bersitegang dengan pemerintah sebelumnya. Kita tahu juga Pak Prabowo nggak punya masalah dengan Pak Anies. Pak Prabowo nggak punya masalah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi memang tidak ada beban moral kalau misalnya Pak Prabowo memutuskan atau punya pandangan ini kasus politisasi, ini kasus kriminalisasi, akhirnya ya dibebaskan. Yaitu hak dan prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Kita bakal hormati. Nah teman-teman, kita mending simak dulu pernyataan langsung dari Tom Lembong usai bebas teman-teman mendapatkan abolisi atau amnesti, keputusan bebas pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita simak video selengkapnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengakui mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Pernyataan ini disampaikan Jokowi merespons pernyataan Tom Lembong yang menyebut ada perintah darinya untuk meredam gejolak harga gula. Dalam keterangan yang disampaikan di kediamannya Solo, Jawa Tengah pada Kamis 31 Juli, Jokowi tak menampik terkait perintah tersebut. Ia mengatakan seluruh kebijakan sebuah negara pasti berasal dari presiden. Namun ia menegaskan presiden hanya menentukan arah kebijakan secara garis besar, sedangkan masalah teknis terkait impor gula ada di kementerian. Diketahui Tom Lembong telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Dalam persidangan, Tom mengaku diperintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan gejolak harga pangan termasuk gula. Tom mengatakan perintah tersebut disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan, baik dalam sidang kabinet maupun saat pertemuan langsung. Sidang Tom Lembong kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Dan, sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Menteri Perdagangan Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pelaporan terkait dengan profesionalitas penegakan hukum. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyatakan ingin menyuarakan perbaikan hukum di Indonesia usai dinyatakan bebas pada hari Jumat 1 Agustus 2025. Tom mengaku tidak ingin hari kebebasannya menjadi akhir cerita. Sebagai penyintas, Tom ingin menyuarakan perbaikan hukum. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan
dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Tim kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir juga akan melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong ke Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Menurut Ari, laporan yang dilayangkan bukan soal putusan yang dijatuhkan, melainkan demi mengedepankan profesionalitas penegakan hukum. Kita berharap Komisi Yudisial walaupun kewenangannya sudah banyak dipangkas, tapi paling tidak mereka masih melaksanakan tugasnya lah ya. Lalu juga hakim pengawas. Hakim pengawas itu ada di tiap tingkatan. Di tingkatan pengadilan negeri ada pengawasnya, pengadilan tinggi ada pengawasnya, dan Mahkamah Agung juga ada pengawasnya. Memang tidak perlu kita bahas tentang materi putusan, karena itu wewenangnya hakim, dia independen. Tapi cara dia membuat putusan, bagaimana mekanisme dia melaksanakan persidangan, apakah dia profesional? Yang seperti sudah menjadi kita tahu bersama, muncul kalimat ekonomi kapitalis, itu muncul dari mana? Ini jangan sampai terulang lagi, karena bahaya sekali kalau seandainya abolisi ini selesai, lalu ini dibiarkan begitu saja. Tindakan-tindakan ini harus dievaluasi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan masih membahas soal abolisi dan juga amnesti tentunya dua tokoh ini. Seberapa penting sih dua tokoh ini dalam konteks politik nasional ke depan? Kalau kita kaitkan juga ini kemana Pak Riza? Jadi ada kalimat apa ya, presiden itu tidak ingin memenjarakan masa lalu, tapi presiden ingin membebaskan masa depan. Jadi presiden itu selalu melihat kepentingan bangsa dan rakyat, tapi juga kepentingan ke depan. Tidak bermaksud melupakan masa lalu, tapi masa lalu dijadikan satu pelajaran, hikmah untuk menatap, membangun masa depan yang lebih baik. Jadi sekali lagi, soal hukum tidak diintervensi oleh beliau, justru beliau ingin mengajak kita semua anak bangsa melihat masa depan yang lebih baik. Membangun peradaban, menyatukan hati seluruh rakyat, inilah modal utama. Menyatukan hati, tidak boleh ada dendam. Persatuan ya. Zero enemy, persatuan, kesatuan, selalu itu yang mengedepankan. Bayangkan kalau kita lihat sebelumnya 3 periode nih, 3 kali pilpres, beliau tetap bangkit, ya, tetap maju. Kami yang muda-muda kadang-kadang malu gitu. Beliau sangat senior, tapi selalu pantang menyerah, selalu tangguh. Dan sampai akhirnya, ketika sampai di puncak kekuasaan, beliau tidak menunjukkan kekuasaannya, tapi justru menunjukkan kenegarawannya. Beliau memaparkan, memberi contoh, teladan, dan berada di garis depan untuk membangun. Mohon maaf, saya tidak ingin flashback. Ketika kasus di Timur Timur, beliau sebagai komandan, sebagai pemimpin, bukan pemimpin di mana? Di belakang meja, di gedung-gedung, di barak, tapi di medan pertempuran. Ketika kita diserang, beliau tetap berada, tidak ingin. Ketika beliau sakit, dijemput oleh helikopter, mau ditarik ke markas, beliau tidak mau. Dalam kondisi yang sakit, beliau tetap menjaga, memimpin anak buah, dan meneruskan perjuangan. Itulah pemimpin sejatinya, itulah tentara NKRI sejatinya. Jadi kita banyak belajar lah. Kita bisa diskusi soal keteladanan beliau, keberanian, patriot tanpa dendam dan sebagainya. Kita bersyukur di era yang sekarang yang sangat kompleks ini, geopolitik, geostrategi yang tidak menentu bangsa seperti di dunia, beliau hadir sebagai pemimpin. Kadang saya berpikir, kenapa Bapak Prabowo baru 3 kali diberi kesempatan sama Allah sebagai presiden? Rupanya jawabannya sekarang. Sekarang adalah masa yang luar biasa bagi bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah dunia. Butuh pemimpin yang visioner, yang sejarah, yang negarawan, yang cerdas. Mas Agung. Ya. Saya melihat memang ini efeknya bisa sedikit merelaksasi otot-otot politik kita yang sebelumnya tegang karena pilpres, karena event-event politik yang cukup intensif beberapa waktu terakhir. Tapi jangan lupa bahwa ada problem yang lebih substantif yang sedang kita hadapi, soal-soal ekonomi. Dan ini yang sedang ditunggu publik kita, bagaimana solusi menaikkan daya beli, menghindari ancaman PHK massal,
kemudian soal-soal mengurangi kemiskinan yang semakin meningkat di kota-kota. Nah, publik menanti itu. Ketika elitnya sudah terkonsolidasi, apa sumbangsi elit yang sudah bersatu dan bersama ini untuk mensejahterakan, untuk memastikan indikator ekonomi kita makro-mikro itu bisa membaik. Nah, ini yang ditunggu dan jangan sampai lupa tugas utama ini, dan menteri-menteri Pak Prabowo harus segesit Pak Prabowo memastikan khususnya di bidang ekonomi, memastikan ini bisa selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti itu. Jadi relaksasi otot pasca pemilu kemarin. Persis, tapi ekonomi harus segera diselesaikan nih, kalau nggak ini bahaya. PR yang berat ya harus segera diselesaikan. Betul. Baik, saya mau ke Bang Saud kalau begitu. Bang Saud, ini kemarin ketika menjemput Pak Tom Lembong juga sudah sempat membahas kapan kemudian akan ada rencana nggak untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto? Saya ke beberapa teman-teman mengatakan, saya pakai istilah kalau di luar negeri itu kan kedutaan besar itu, kita kalau mau datang mau menjabat itu biasanya ada courtesy call kepada Perdana Menteri Presiden. Saya pakai kata courtesy call, yuk kita courtesy call sama Pak Prabowo. Yeah. Ntar dulu lah Pak Saud, kita beresin ini dulu, Pak Thomas aja tuh biarin dulu 1 minggu di rumah dulu, dia bilang gitu. Jadi maksud saya ada keinginan-keinginan untuk kemudian bagaimana sebenarnya courtesy call itu, of course dia presiden kita, dia sudah seperti Profesor Hendrawatan bilang, ada menggariskan sejarah baru tentang bagaimana yang disebut amnesti dan abolisi dalam perspektif tanpa menghilangkan cita rasa pemberantasan korupsinya. Karena banyak teman-teman di luar kan mendebat semua itu. Kalau saya sih selalu mengatakan 2 case ini, kebetulan saya detail 2 case ini, Thomas Lembong dan Hasto. Dan saya tetap konsisten mengatakan politisasi itu ada, nggak bisa dikatakan nggak ada. Bahkan saya di Thomas Lembong sendiri mulai dari zamannya Gobel sampai kemudian 27 Juli beliau meninggalkan kementerian sampai pindah ke BKPM. Apa yang dia lakukan di sini saya sangat detail. Makanya kayak anak-anak saya nangis di depannya Anies itu kan gitu kan. Jadi maksud saya gini loh. Ke depan kita memang harus juga mulai masuk ke detail-detail supaya kita bisa menghempang orang-orang yang ngaco. Iya dong, ini orang bikin kacau 2 case ini pasti ada nih. Nggak bisa didiemin ini. Kalau nggak nanti dia bikin ngaco terus nih orang ini. Kasus-kasus gini akan muncul terus nih. Nggak bisa kita diemin. Oleh sebab itu kita harus masuk ke detail-detail itu. Siapa ini yang ngaco-ngaco ini? Nggak mungkin juga lah. Kita pasti tahu. Sampai ada 3 hakim sesat mikirnya Mbak. Sesat mikirnya. Oke. Jadi itu kan gimana kalau dikatakan dia bekerja sendiri. Jadi maksud saya ada beberapa detail-detail yang memang kita mau membangun integritas kita, membangun katakanlah pemberantasan korupsi. Jangan lupa gambar besar kita, kalau bisa kita di atas Malaysia, indeks persepsi korupsinya. Strong signal yang dikirim oleh Pak Prabowo kepada market, please come to Indonesia, I do prefer combating corruption. Itu udah clear di sini. Karena bagaimanapun di luar, kalau nggak wartawan asing nggak nanyain gua tuh. Mereka nanyain walaupun dia tinggal di sini. Saya bilang kamu kan tahu kondisinya, tapi kan Pak Saud terus ngomong, dia bilang gitu. Jadi maksudnya gini loh, strong signal yang kita terima, yang kita kirim kepada market bahwa kami mulai front di dalam pemberantasan korupsi. Korupsi is korupsi, politik is politik. Itu yang mungkin kita harus what next tadi kita bahas lebih lanjut, kira-kira gitu. Saya mau ke Pak Hendrawan kalau begitu, Pak. Ini bagaimana kalau dari PDIP, langkah selanjutnya yang akan dilakukan, kemudian apa? Apakah memang ini akan kemudian membahas lebih lanjut bersama dengan internal PDIP mengenai posisi yang sebelumnya juga memang sudah disampaikan oleh Bu Megawati jelas sebagai penyeimbang? Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak press conference dari Tom Lembong, ada juga ini dari Pak Anies ya, terkait keputusan bebas abolisi atau amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada 2 tokoh politik ya, yaitu Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Terlepas dari semua spekulasi pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat, mungkin ada juga rekan-rekan yang merasa nggak puas. Kenapa sih Presiden sampai memberikan amnesti, pengampunan? Ya ini balik lagi hak prerogatif dari Presiden. Saya yakin Pak Prabowo juga sudah menilai kasus ini dengan sedemikian rupa. Jelas ya teman-teman, sudah jelas, ini sudah bebas, sudah diketok palu. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah ini pro kontra di kalangan masyarakat. Mending kita fokus saja ke depan, meniti jalan menuju Indonesia Emas di 2040. Oke teman-teman, itu informasinya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.